Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan harian GPK Semangat Pinang, edisi Senin 8 Juli 2024 bersama saya Guru Injil Filemon. Saudara, kita akan membahas dari Matius pasal 10 ayat yang ke-40. Sebelumnya mari kita berdoa sejenak. Tuhan, kami kembali bersyukur karena boleh diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya penerangan dari Roh Kudus menolong kami untuk melihat keindahan dari perkataan-Mu ini dan melihat juga kaitannya bagi kehidupan kami secara pribadi ataupun secara komunal sebagai gereja-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Matius 10 ayat 40, Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku." Amin. Saudara, dari semua hal yang Tuhan Yesus katakan, ucapkan, perkataan Tuhan Yesus yang paling luar biasa menurut saya adalah saat ia menyatakan rencananya, yaitu rencana kekal Allah untuk mempersatukan kita manusia. Kita adalah ciptaannya yang rusak, memberontak kepadanya. Tetapi dia pilih dan dia tebus dan kuduskan untuk tujuannya adalah dipersatukan dengan dirinya, yaitu dengan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Setelah hal itu dicatat paling banyak itu di dalam Yohanes pasal 17. Berikut cuplikannya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, itu para rasul, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, berarti termasuk kita, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Kaum monoteis Unitarian berkata bahwa maksud Tuhan Yesus di sini adalah bahwa Dia dan Bapa satu bukanlah secara hakikat, tetapi secara tujuan saja. Sehingga mereka menolak doktrin Allah Tritunggal. Dan selain itu mereka merasa berhasil membuat masuk akal perkataan Tuhan Yesus, bahwa Dia rindu Bapa mempersatukan kita, manusia, dengan mereka, yaitu Yesus dan Bapa. Menurut mereka yaitu agar kita satu tujuan dengan Bapa dan Kristus. Tetapi masalahnya adalah bahwa Tuhan Yesus menekankan bahwa kemuliaan yang Dia miliki adalah kemuliaan yang unik, yang sudah Dia miliki di hadirat Bapa sebelum dunia ada. Sehingga kesatuan Yesus dengan Bapa berbeda dengan kesatuan kita dengan mereka. Meskipun Tuhan Yesus mengucapkan permohonan akan hal itu, yaitu kita akan dipersatukan dengan Bapa dan Yesus. Jadi, meski kemuliaan Tuhan Yesus berbeda dengan kemuliaan kita, tetapi Yesus bersikeras bahwa kerinduan hatinya adalah agar kita menerima kemuliaan dari Bapa dengan kemuliaan yang Bapa berikan kepada Yesus, sehingga kita menjadi satu, sama seperti Bapa dan Yesus adalah satu. Tetapi perkataan dan kerinduan dan doa Tuhan Yesus itu jangan kita artikan bahwa kita menjadi setara dengan Yesus, sehingga membuat kita setara dengan Yesus, ya, setara dengan Allah. Itu adalah sebuah penghujatan. Atau sebaliknya, kita justru menarik Yesus turun, merendahkan Yesus menjadi setara dengan kita, sehingga Tuhan Yesus tidak sehakikat dengan Bapa, seperti yang dianut oleh kaum monoteis Unitarian. Nah, saudara, kebenaran ini jelas dalam perkataan Tuhan Yesus di dalam ayat 24 Injil Yohanes pasal 17. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku
yang telah Engkau berikan kepadaku. Jadi, meskipun Tuhan Yesus rindu kita dipermuliakan bersama dengan dirinya, dengan kemuliaan yang Bapa berikan kepadanya, tetapi kemuliaan Tuhan Yesus ternyata adalah kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah. Sehingga suatu hari kelak kita akan memandang kemuliaan Yesus dan kita bersuka cita. Sekali lagi, karena kemuliaan Yesus adalah berasal dari Bapa sebelum dunia dijadikan. Artinya kemuliaan Yesus adalah kemuliaan Allah. Dan kita akan memandang kemuliaan itu. Kita menikmati. Itu sehingga mengapa moto atau visi gereja kita, Gereja Semangat Pinang, adalah menjadi jemaat yang memuliakan Allah. Jemaat yang menikmati Allah. Artinya, karena goal, tujuan dari rencana Tuhan Yesus, dari Allah Tritunggal, adalah kita memandang kemuliaan Yesus, yaitu kita menikmati kemuliaan Allah. Nah, saudara, dengan kata lain, kasih Tuhan Yesus dan kasih Bapa kepada kita tidak bisa dilepaskan dari kasih antara individu dalam Allah Tritunggal. Ini juga sebabnya mengapa kita harus saling mengasihi, wajib saling mengasihi satu sama lain. Dan kalau kita tidak mengasihi sesama kita manusia, dan ini adalah perkataan Tuhan Yesus, kasih Allah tidak ada di dalam diri kita. Nah, saudara, saya tidak akan membahas hal ini menjadi lebih panjang lagi, karena topik kita hari ini adalah dalam rangka memahami perkataan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 40 tadi. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Dengan memahami perkataan Tuhan Yesus tadi bahwa Yesus dan Bapa adalah satu, dan dia rindu kita dipersatukan, kita yang percaya kepada Yesus, kita yang adalah gereja, jemaatnya, kita dipersatukan dengan Allah Tritunggal, maka perkataan Tuhan Yesus ini menjadi masuk akal. Siapapun yang menerima kita sebagai umat Tuhan, sebagai umat Yesus Kristus, orang itu menyambut Yesus Kristus sendiri. Dan barang siapa menyambut Yesus Kristus, berarti dia juga menyambut Bapa yang mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia. Nah, jadi saudara, sebagai orang Kristen, kita itu membawa hadirat Allah kemana-mana. Karena kita adalah tabernakelnya Allah. Atau dengan istilah lain, kita adalah bait sucinya Allah. Dan kita dikasihi sedemikian rupa oleh Allah Tritunggal. Bapa memilih kita sebelum dunia dijadikan. Itu berarti bukan karena kebaikan kita, tetapi semata-mata karena anugerahnya. Dan Tuhan Yesus Sang Anak menjelma menjadi manusia untuk mati menggantikan kita, menerima hukuman dosa kita. Dan Roh Kudus melahirbarukan kita dan kemudian tinggal di dalam kita, membimbing dan menuntun kita. Ini adalah bukan perkara yang kecil, ini bukan hal yang remeh. Ini adalah perkara yang luar biasa. Jadi bila ada di antara kita yang merasa minder, iri melihat keadaan orang-orang yang saudara pandang lebih tinggi, lebih bernilai daripada diri Anda. Saudara, mari kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus rencanakan bagi kita. Pandanglah kepada Yesus, bagaimana Ia memandang kita. Ia mengasihi kita dengan kasih intra Tritunggal itu. Dan Dia hendak mempermuliakan kita dengan cara kita dipersatukan dengan dirinya dan dengan Allah Tritunggal. Saudara, kebenaran ini sungguh melampaui segala prestasi di dunia ini. Prestasi siapapun, apapun prestasinya. Dan sekaligus kebenaran ini mengatasi semua kegagalan kita di dalam dunia ini. Mungkin di antara kita yang merasa gagal, Anda masih single misalnya, sehingga Anda merasa apakah saya tidak cukup baik, sehingga tidak ada orang yang mau menikahi saya. Atau Anda merasa minder karena pekerjaan Anda masih belum stabil, secara ekonomi Anda masih bergumul. Atau Anda merasa minder karena gagal untuk memimpin, membawa keluarga Anda pergi ke tempat-tempat yang mewah, memiliki rumah yang lebih baik, dan seterusnya. Saudara, apapun pikiran Anda terhadap diri Anda, terutama kegagalan-kegagalan Anda, mari kita buang itu semua, ganti dengan rencana Yesus bagi kita, rencana kekal. Dan mari kita pandang apapun yang kita lewati hari ini,
itu tidak lepas dari tuntunan Allah, rencana Allah bagi kita, yang mungkin berbeda dengan orang-orang yang Anda pandang tadi. Mari kita memandang diri kita seperti Tuhan Yesus memandang diri kita. Barang siapa menyambut kita, orang itu menyambut Yesus yang mengasihi dan menebus kita. Dan barang siapa mengasihi Yesus, berarti dia mengutus, dia mengasihi Bapa yang mengutus Yesus Kristus. Demikianlah kita adalah bagian dari rencana besar Tuhan. Kita dipersatukan dengan Allah Tritunggal. Sungguh hidup kita berharga di matanya. Demikian renungan hari ini. Semoga menjadi berkat bagi saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya.